Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman. Dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang perihal yang membuat saya sembuh total dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Karena banyak sekali teman-teman yang bertanya, Pak, selain menjaga 3P-nya, apa sih yang membuat Bapak sembuh total? Nah itu, makanya di season kali ini saya akan share video tentang hal itu. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran tentang apa sih yang membuat saya sembuh total, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti. Biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian juga bisa menangani asam lambung dan anestesi psikosomatis yang kalian derita sampai sembuh total. Nah itu teman-teman, makanya tonton videonya sampai habis. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu ya. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih pentingnya dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Banyak sekali orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis kemudian bertanya di kolom komentar yang terdahulu teman-teman ya, bahwa mereka itu bertanya, Pak, selain menjaga 3P itu apa sih yang membuat Bapak sembuh total gitu teman-teman ya. Pertanyaan-pertanyaan itu dilontarkan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis merupakan hal yang sangat wajar teman-teman ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis setiap harinya itu merasakan sensasi yang sangat tidak nyaman. Nah itu teman-teman, bahkan sensasi yang sangat tidak nyaman itu bervariasi ya, dari mulai perasaannya, kemudian dari tubuhnya dan lain-lain teman-teman ya. Semua yang kita rasakan setiap harinya itu rasanya tidak nyaman. Nah makanya wajar sekali bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis suka kepo, kemudian mencari informasi-informasi, kemudian menjalankan semua metodenya. Nah itu teman-teman ya, dan itu merupakan hal yang sangat wajar teman-teman ya, karena orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis sangat merindukan sekali apa yang namanya kesehatan. Langkah apapun pasti bakalan ditempuh teman-teman, tetapi perlu kalian ketahui bahwa langkah apapun kalau seandainya tidak ada dalam diri kita untuk semangat, untuk punya tekad yang kuat, kemudian rajin melakukan pelatihannya, itu akan terasa sia-sia teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, obatnya ada di dalam diri kita sendiri. Nah itu teman-teman, jadi obatnya bukan obat yang dikonsumsi, bukan herbal yang dibeli, bukan ramuan-ramuan yang kalian konsumsi, tetapi obatnya ada di dalam diri kalian masing-masing. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian bisa membina pikiran kalian, pikiran-pikiran negatif menjadi pikiran-pikiran positif, itu akan lebih cepat membaiknya teman-teman ya, akan lebih cepat sembuh totalnya teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Nah sekarang
Apa sih yang membuat saya sembuh total dari gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis selain menjaga 3P-nya? Kan gitu teman-teman ya. Yang membuat saya sembuh dari gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis sebetulnya sepele teman-teman ya. Tetapi hal yang sepele itu merupakan menjadi hal yang sangat besar teman-teman ya. Apa sih obatnya gitu teman-teman ya, metodenya? Yang membuat saya sembuh total itu hanya satu teman-teman ya, selain daripada 3P-nya ya, itu adalah pikiran dan hati saya itu menjadi bahagia teman-teman ya. Nah itu, jadi selain menjaga 3P-nya, usahakan pikiran kita dan hati kita itu harus bahagia gitu teman-teman ya. Karena untuk kebahagiaan itu bisa melupakan segalanya. Nah itu teman-teman ya, jujur Anda yang sekarang merasakan sendiri gitu teman-teman ya. Apakah Anda sekarang yang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis merasa bahagia? Kan tidak teman-teman ya, merasa senang kan tidak juga gitu teman-teman ya. Nah makanya obat yang paling mujarab itu adalah kebahagiaan teman-teman ya. Dari mulai pemikiran, dari mulai hati gitu teman-teman ya, usahakan kita itu harus bahagia. Nah yang namanya kebahagiaan itu bisa melupakan segalanya teman-teman ya. Kenapa harus bisa melupakan segalanya? Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis lebih dominan di ingatannya teman-teman ya, di pikirannya. Kita selalu teringat dengan sensasi, kita selalu teringat dengan kematian, kita selalu teringat dengan rasa yang tidak nyaman teman-teman ya. Nah itu, tanpa disadari ketika ingatan kalian terus berkelanjutan ke hal-hal yang seperti itu justru akan memperlama ya. Akan memperlama durasi kalian terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk obat dari gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis itu obatnya selain menjaga 3P-nya, pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, kemudian pola pikirnya dijaga. Jadi usahakan pikiran dan hati kita itu menjadi senang, menjadi gembira teman-teman ya. Kalau seandainya kita gembira, hati kita senang, kita lupa dengan segalanya. Kita lupa dengan yang namanya penyakit. Kita lupa dengan pikiran-pikiran negatif yang selalu menjurus ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang ada nanti hadirnya itu justru rasa senang karena kitanya bahagia, kemudian ada semangat teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, semangat itu tidak ada ya. Semangat itu nol teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, semangatnya itu tidak ada sama sekali. Bahkan lebih dominan di mentalnya itu yang turun. Nah Anda juga bisa merasakan dengan sendirinya ya. Apa mental kalian itu mental baja? Kalau seandainya kalian selalu mengalami ketakutan ini itu, nah itu fix berarti mental kalian itu sekarang sedang turun atau misalkan sedang rendah, itu karena terganggu dari trauma yang pernah kalian alami. Di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, kalian merasakan rasa tidak nyaman ya, rasa tidak nyaman, kemudian seperti mau mati gitu teman-teman, ditambah lagi dipicu dari ada juga hadir gitu teman-teman ya, jantung yang iramanya itu kurang berirama dengan baik. Nah itu teman-teman, nah kejadian itu menambah ketakutan tersendiri teman-teman ya. Dan wajar menurut saya bagi teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, ketika ada sensasi itu menjadi trauma, sebetulnya wajar sih sebetulnya ya. Karena hal-hal yang tidak kita inginkan itu seperti akan terjadi ya. Seperti akan terjadi gitu teman-teman. Kemudian dipicu juga dengan pemikiran-pemikiran, wah jangan-jangan ini benar nih, sekarang kan gitu ya. Nah itu teman-teman, makanya saya katakan wajar. Tetapi akan sangat kurang wajar juga kalau seandainya pemikiran-pemikiran negatif, perasaan-perasaan itu hadir setiap hari. Nah itu teman-teman, kenapa saya katakan itu kurang wajar? Karena ketika kalian merasakan hal seperti itu, ruang lingkup kalian itu akan menjadi terbatas teman-teman ya. Mau ngapa-ngapain banyak mikir, mau ngapa-ngapain selalu dikait-kaitkan dengan kematian. Nah itu teman-teman, dan ruang lingkup kalian itu menjadi terbatas ya. Mau jalan-jalan santai saja, itu pikiran kalian itu selalu berpikir ke hal-hal yang negatif teman-teman, dan akhirnya jarang terlaksana ya. Melakukan apapun jarang terlaksana karena selalu dipicu dari pemikiran-pemikiran yang salah. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, yang paling utama sekali itu belajar masa bodoh teman-teman ya. Nah itu belajar masa bodoh tentang semua sensasi yang hadir, karena kalian sudah tahu ya
bahwa gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, semua sensasi itu sensasi rumahan, tidak berbahaya sama sekali. Kenapa saya katakan sensasi rumahan? Karena dulu juga kalian pernah mengalaminya gitu teman-teman ya. Kayak macam kelayangan, pusing, hidung mengpet gitu teman-teman ya, kemudian perut panas, perut terasa melilit, dada panas. Itu sebetulnya kalian juga dulu pernah mengalaminya teman-teman ya. Nah sekarang kejadian-kejadian itu kenapa sekarang kalian takutkan? Patut kalian sadari dan patut kalian harus terima bahwa kalian itu sekarang sedang terkena trauma, sehingga menimbulkan ketakutan, sehingga mental kalian sekarang menjadi turun. Karena di video kemarin juga kan saya sudah jelaskan bahwa untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, paling tidak mau sekali itu menderita teman-teman ya. Rasa sakit sedikit saja, kita itu pikirannya selalu kemana-mana. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, jangan terlalu khawatir dengan semua sensasi yang hadir. Tetapi Pak, saya itu sensasinya banyak sekali. Nah sekarang begini, kemarin-kemarin begitu, nanti minggu depan pasti begini. Kan selalu begitu ya pertanyaannya. Nah patut kalian ketahui bagi teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kenapa sensasi dari gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu selalu dikatakan 1001 macam sensasi. Karena banyak sekali teman-teman ya. Kenapa bisa banyak sekali sensasinya? Karena kita itu terkena dua gangguan ya. Yang pertama gangguan asam lambung itu cuman medisnya saja. Nah kemudian yang keduanya gangguan psikisnya, di mentalnya teman-teman ya. Dan yang sekarang kalian rasakan sebetulnya di gangguan psikis ya, di gangguan mental. Karena untuk gangguan asam lambung itu sebetulnya sensasinya cuma sedikit ya. Nah itu ada di video-video saya yang sebelumnya, saya sudah jelaskan bahwa sensasi asam lambung saja itu cuma sedikit. Nah sekarang sensasi psikis, sensasi mental yang sedang turun itu banyak sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk mengetahui apa sih sebetulnya sensasi dari mental, sensasi dari psikis itu aneka ragamnya seperti apa gitu teman-teman ya. Ikuti terus ya videonya, nanti di next videonya atau di video selanjutnya saya akan jelaskan tentang sensasi-sensasi dari psikis, sensasi-sensasi dari mental gitu teman-teman ya. Nah tetapi di season kali ini saya akan jelaskan dulu bahwa obat yang paling mujarab untuk asam lambung dan ascites psikosomatis selain menjaga 3P-nya itu adalah pikiran dan hati kita harus senang gitu teman-teman ya. Simpel sebetulnya ya. Kenapa saya katakan sesimpel itu? Karena yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis selalu mengingat-ingat teman-teman ya, selalu mengingat-ingat ke penderitaan, selalu mengingat-ingat ke hal-hal yang tidak kita inginkan, dan itu selalu teringat setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit selalu teringat. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya obat yang paling mujarabnya itu selain menjaga 3P-nya yaitu pikiran dan hati harus senang. Kalau seandainya pikiran dan hati kita senang, mari berpikir logika saja. Kesenangan itu bisa membuat lupa segalanya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya ketika terkena gangguan psikis, apa yang harus kalian perbaiki biar kalian itu terlupakan tentang penyakit ini teman-teman ya. Pikirannya dan hatinya harus senang gitu teman-teman. Makanya di video-video sebelumnya dari awal video, kalau misalnya kalian cermati dengan baik gitu teman-teman ya, kalau kalian bisa mengikuti video saya dari awal sampai sekarang itu, saya selalu menyarankan sama teman-teman itu, ayo lakukan aktivitas yang menyenangkan, lakukan hobi-hobi yang menyenangkan, belajar masa bodoh tentang semua penyakit yang kalian rasakan saat ini. Nah itu teman-teman ya, karena tahu persis ya bahwa pikiran senang, hati senang itu bisa melupakan segalanya, termasuk di sensasi dari gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi sialnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, walaupun sudah paham ke arah sana ya, oh ya Pak, saya harus bahagia, saya harus senang, ini tidak apa-apa karena ini tidak berbahaya, kan suka begitu ya. Tetapi ketika sensasi hadir, semuanya blank ya, semuanya blank dari pemahaman, pengertian, kemudian bahagia, kemudian senang, itu tidak ada sama sekali teman-teman ya. Tetapi perlu kalian ketahui teman-teman ya, yang namanya mental itu butuh pembiasaan teman-teman ya, butuh pembiasaan, butuh pelatihan. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk mental itu bukan butuh obat, bukan butuh herbal teman-teman, butuh pelatihan ya. Nah itu jadi harus sadari saja ke sana. Yang namanya mental ketika menjadi tidak pemberani, gimana caranya supaya kalian itu menjadi berani lagi? Nah sekarang gimana cara melatih mental itu biar menjadi mental baja itu?
hadapi saja apa yang kalian takutkan, hadapi saja. Kemudian biasakan juga dijalani teman-teman ya. Jadi orang yang pemberani itu sebetulnya karena terbiasa dia menjalani. Nah itu teman-teman, pahami saja ke sana. Jadi untuk pelatihan itu nggak macam kayak kalian latihan tinju besar seperti itu, nggak usah teman-teman ya. Hadapi saja apa yang kalian takutkan. Nah itu teman-teman, apalagi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, biasanya itu ketakutannya itu hal-hal yang sepele teman-teman ya. Jangankan untuk hal-hal yang besar ya. Untuk makan saja, untuk konsumsi jenis makanan yang baru saja, itu kita itu mengalami ketakutan. Nah itu teman-teman, karena apa? Dipicu dari yang pertama trauma, kemudian terlalu banyak mikir lah. Jadi selalu berpikir jauh ya. Kalau seandainya saya mengkonsumsi makanan ini, nanti sensasinya bakalan begini, bla 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 dan sebagainya, dan akhirnya kembali lagi ruang lingkup kalian itu menjadi terbatas lagi gitu teman-teman ya. Selalu saja begitu ya, karena untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis sebetulnya ruang lingkupnya cuman itu saja sih sebetulnya ya, hanya di mental saja. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya sadari saja ke sana bahwa kalau misalkan mental kalian sedang terganggu dan butuh pelatihan, itu hanya butuh pembiasaan. Nah itu teman-teman, dan ketika kalian dibiasakan pelatihannya setiap hari gitu teman-teman, dengan meyakini, yang pertama dengan meyakini ya, yakin bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini bakalan terlewati, karena bakalan terlewati dan kemudian bakalan sembuh juga gitu teman-teman ya. Dan yang keduanya itu butuh latihan. Nah itu teman-teman, pahami saja ke sana, kemudian sadari saja ke sana gitu teman-teman. Yang namanya mental itu bukan gangguan medis teman-teman ya. Yang namanya gangguan psikis itu bukan gangguan medis. Kalau seandainya kita terkena gangguan medis, kita beli obat ke warung, ke apotek atau ke dokter juga kita sudah sembuh teman-teman ya. Tetapi untuk orang yang terkena psikis atau mentalnya, itu butuh pelatihan, dan pelatihannya itu cukup sederhana sih sebetulnya ya. Lakukan saja metode-metodenya, cuman jalan-jalan, olahraga menyenangkan, seperti itu teman-teman ya. Tanpa disadari nanti mental kita itu tumbuh sendiri dengan sendirinya teman-teman ya, tanpa kita minta, tanpa kita rencanakan, tanpa kita bikin schedule yang cermat gitu teman-teman ya. Tidak teman-teman ya, biasakan kita itu bergerak aktif setiap hari gitu teman-teman. Cuman perbedaannya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, geraknya aktifnya itu harus yang tidak ada beban pikiran teman-teman. Nah itu jadi melakukan aktivitasnya itu harus yang menyenangkan ya, harus yang menyenangkan, kemudian yang membuat hati gembira gitu teman-teman ya. Soalnya kalau misalkan kita berbuat atau melakukan aktivitas yang ada beban pikirannya, itu justru akan mempersulit teman-teman ya. Itu sepengalaman saya dulu gitu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Tetapi berbeda ketika melakukannya itu, apapun kegiatannya, apapun itu aktivitasnya, kalau seandainya itu membuat senang, membuat hati bahagia, itu justru akan lebih cepat pemulihannya. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang ingin mencontoh, ya silakan saja gitu teman-teman, dan itu alangkah baiknya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ya gratis juga sih sebetulnya ya, gratis, tidak berbayar gitu teman-teman. Kita tidak harus mengeluarkan uang gitu teman-teman ya. Cukup melakukan aktivitas yang biasa saja, cuman harus yang menyenangkan. Itu sih saja sih sebetulnya ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, video dari saya tentang hal yang membuat saya sembuh total dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selain 3P itu, yaitu menjaga pola pikirnya, gimana caranya supaya pikiran dan hati kita itu senang, kemudian belajar masa bodoh gitu teman-teman ya. Nah untuk mencari kesenangan itu simple ya, sangat sederhana dan murah sekali teman-teman ya. Intinya apa yang membuat kalian senang, lakukan saja teman-teman ya, jangan banyak basa-basi. Nah itu teman-teman ya, itu sesimpel itu sebetulnya ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sebetulnya ya semuanya juga serba simpel sih ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu videonya, semoga saja videonya itu bisa menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian, dan semoga saja minimal videonya itu bisa sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan rasa tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ya. Nah kemudian seperti biasa teman-teman ya, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, cerianya, bahagianya, tertawanya, cita-citanya, semua
Pokoknya semuanya tentang yang dulu, kehidupan yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.